Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak. Perkenalkan, nama saya Sabtono, Sarjana Komputer Magister Pendidikan, akan mewawancarai kegiatan di sekolah SMP Negeri 27 Surakarta, yaitu Kepala Sekolah Bapak Bambang Sigit Pramono, Magister Pendidikan, tentang materi kami di CGP Angkatan 7, yakni modul 3.1 tentang keputusan. Bisa langsung nggih Bapak? Iya. Bapak, ini mohon maaf saya mengganggu waktunya. Enggak, santai aja. Ini saya pas baru nggak ada kegiatan. Monggo silakan. Oke. Ini saya mendapatkan tugas Iya. dari kegiatan guru penggerak untuk mewawancarai Bapak. Iya. Oke. Yang terkait dengan kegiatan kami di modul 3.1 Bapak. Oke. Bisa dimulai Bapak? Monggo silakan. Oke. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ketika ada masalah di sekolah itu, kalau itu kaitannya berkaitan dengan guru, itu ya saya identifikasi, misalnya dia berkaitan dengan ranah hukum atau tidak, atau hanya masalah-masalah yang mungkin kalau bermasalah pribadinya mungkin dengan orang tua atau dengan sesama guru, itu biasanya ya saya sebagai mediasi atau saya mengambil keputusan yang berusaha untuk tidak merugikan guru itu tersendiri. Tapi kalau nanti berkaitan dengan guru, misalnya ada warga sekolah berkaitan dengan hukum, ya saya membantu untuk mengarahkan bagaimana sebaiknya, dan saya juga nanti akan minta bantuan di PGRI. PGRI itu punya lembaga bantuan hukum yang membantu untuk guru atau warga sekolah yang bermasalah dengan hukum seperti itu. Oh, makasih. Selanjutnya, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, kalau saya ketika ada permasalahan dua yang sama-sama penting, sama-sama baik, dan saya harus memutuskan satu, itu saya ambil dari skala prioritasnya. Yang memang itu yang terbaik. Yang namanya baik itu kan mesti ada yang terbaik. Saya ambil yang terbaik, yang memang benar-benar itu sangat penting dan harus segera dilakukan. Kalau memang sisi yang lain ada yang mungkin belum bisa dilaksanakan, kalau itu memang nanti harus ditunda, ya saya tunda. Kalau memang harus sama-sama saat itu, ya nanti tetap menunggu skala prioritas yang harus saya putuskan. Ketika saya putuskan, yang satunya ya nunggu dulu. Kalau itu memang harus juga diselesaikan. Jadi kata kuncinya skala prioritas gitu. Oh, ngaten. Oke. Selanjutnya, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh, katanya dengan pengambilan keputusan. Iya, dalam pengambilan keputusan itu ya, tadi. Kalau saya biasanya kalau ada permasalahan itu, ya saya lihat dulu atau saya cermati masalahnya apa. Ya, kemudian yang kedua saya identifikasi mengapa kok bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga saya baru mengambil solusi atau penyelesaiannya seperti itu. Ya, yang mana ya saya mengupayakan ketika saya membuat keputusan ya tidak merugikan yang punya masalah, jangan sampai seperti itu. Dan saya berusaha ketika saya mengambil keputusan tidak menimbulkan masalah yang baru seperti itu. Terus hal apa saja yang selama ini dianggap efektif Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, kalau saya yang dianggap efektif, yang satu, ketika saya memutuskan itu cepat dan tidak, yaitu tadi tidak menimbulkan masalah yang baru, yang nanti akan membuat masalah itu tidak jernih tapi malah jadi keruh seperti itu. Oh, ngaten nggih. Terus selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bapak? Ya,
kalau misalnya ada kasus yang terjadi di sekolah ini, ya, biasanya kalau tantangan itu biasanya bersifat personal ya. Misalnya ada kasus dengan siswa, sebenarnya siswa ya yang sampai melibatkan orang tuanya tidak terima lah. Kadang kasus-kasus itu yang kadang menjadi tantangan. Kadang orang tua itu diberi pengertian tidak mau. Dia inginnya ya menang sendiri. Pokoknya anak saya tidak bersalah. Walaupun sebenarnya perilaku anaknya sendiri itu menyebabkan temannya ya tidak nyaman. Tapi dia mengaku kalau dan memberi kepastian Pak, anak saya itu tidak bersalah dan anak saya itu baik. Nah, seperti itu ya, tantangan kadang seperti itu lah. Memahamkan pada orang tua, misalnya kasus di sini seperti itu. Ketika ada masalah seperti itu. Gitu. Terus selanjutnya Bapak, apakah ada jadwal tertentu atau memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Ya. Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, oke. Kalau kasus-kasus yang memang harus diselesaikan saat ini ya saat ini. Kemudian kalau memang bisa ditunda besok ya ditunda besok sebenarnya. Jadi kalau ditanya adakah jadwal khusus ya saya kembalikan lagi skala prioritas ya. Yang diambil adalah atau yang harus diputuskan adalah masalah-masalah yang urgen sekali dan tidak bisa ditunda seperti itu. Gitu. Kemudian kalau memang ada masalah, mungkin masalah ada 3 yang mungkin yang kedua atau ketiga itu bisa ditunda besok ya nanti akan saya tunda. Gitu. Tapi kalau yang harus diselesaikan ya saya tidak harus menunda, ya harus diselesaikan karena nanti kalau ditunda masalahnya akan semakin berkembang melebar, ya. Berkembang. Gitu. Bapak, terima kasih. Selanjutnya Bapak, untuk ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, kalau secara pribadi si A, misalnya si bapak ini atau ibu ini tidak. Saya kalau ketika memutus keputusan itu ya saya meminta teman itu yang berkaitannya yang berhubungan dengan masalah itu. Misalnya yang terkait gitu. Ya, yang terkait misalnya gini, ada masalah anak. Kemudian yang sampai melibatkan orang tua. Saya mencoba ya minta istilahnya pertimbangan, minta diskusi dengan yang berkaitan dengan itu, misalnya dengan BK atau BP dengan kesiswaan. Kalau ada kaitannya dengan masalah-masalah akademik, pembelajaran dan harus diputuskan, itu saya ya minta pertimbangan dengan Pak Kasek kurikulum. Kemudian kalau ada masalah yang keluar yang berkaitan dengan pihak luar, yang mungkin ya istilah tanda petik kadang merugikan sekolah, ya saya dengan Pak Kasek Mas seperti itu. Jadi kalau di garis bawah tidak ada orang tertentu yang menjadi referensi untuk ketika saya memutuskan. Tapi saya akan meminta teman-teman yang berkaitan langsung dan saya tidak menganggap ada seseorang yang istimewa. Bagi saya itu di sekolah ini satu sistem dan semuanya mesti akan membantu saya. Ya, mungkin kalau kaitannya dengan masalah anak sampai mungkin orang tuanya nggak terima kaitannya dengan legalisir ijazah dan sebagainya, kan saya mesti kan dengan pihak tata usaha seperti itu. Bapak, terima kasih. Selanjutnya Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan ini Bapak? Ya, yang pertama kalau kita bisa memutuskan itu berarti saya tambah dan masuk dalam arti gini, ketika saya memutuskan kemudian tidak menimbulkan masalah dan menjadi enjoy, itu berarti saya tambah dewasa. Ya, ketika nanti ada masalah lagi dan saya bisa memutuskan tanpa masalah, saya tambah dewasa lagi. Itu berarti kalau bisa disimpulkan ketika ada masalah kita bisa menyelesaikan itu berarti menambah kita untuk lebih jadi bijaksana. Sehingga ketika nanti ada masalah lagi kita kan bisa belajar dari pengalaman. Dimana pengalaman itu ya bukan berarti harus sama. Nanti kita modifikasi, dulu ada kasus seperti ini kemudian begini. Misalnya ini habis mirip-mirip berarti saya mungkin punya kebijakan atau pengambilan keputusan yang beda lagi. Ya. Dan
ketika itu kalau bagi saya ketika di sekolah, ya memang kalau itu misalnya masalah-masalah berkaitan dengan siswa, ya saya berusaha mengambil keputusan yang selalu berpihak pada siswa. Ya diupayakan kalau bisa tidak membuat siswa jadi tidak nyaman seperti itu. Ya, itu aja. Bapak, terima kasih. Hari ini saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari materi yang kami dapat dari kegiatan guru penggerak, dan ini kami aplikasikan di kegiatan nyata. Ternyata alhamdulillah tambah banget ilmu saya, Bapak. Terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, Bapak. Saya kira itu saja. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini mau kegiatan apa lagi nih habis ini? Ya ini nanti masih Bapak. Banyak nanti yang akan kita lakukan di kegiatan. Saya semoga nanti program guru penggeraknya lancar ya. Pokoknya semangat. Amin. Tidak boleh mengeluh. Ya nanti bisa kolaborasi dengan teman-teman. Siap. Nanti kalau ada mungkin masalah atau bisa saya bantu, ya saya siap untuk membantu. Matur nuwun, Bapak. Siap. Nggih, nuwun. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, Ibu Bapak. Perkenalkan, nama saya Sabtono, Sarjana Komputer Magister Pendidikan. Saya CGP Angkatan 7 Kota Surakarta. Di sini saya sewan di SMP Negeri 18 Kota Surakarta untuk kegiatan wawancara mengenai kegiatan keputusan modul 3.1 bersama Ibu. Monggo saged kenalan sebentar, Ibu. Terima kasih kepada Pak Sabtono Eskom MPD selaku CGP Angkatan ke-7. Saya perkenalkan bahwa saya adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Surakarta. Saya Bu Indah Puji Rahayu. Saya sangat bangga sekali adanya kegiatan yang CGP ini. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat memberikan manfaat dampak untuk perubahan dunia pendidikan yang luar biasa ini. Terima kasih. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Hari ini kami akan menimba ilmu Ibu tentang kegiatan pengambilan keputusan itu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu? Menurut pandangan saya bahwa kasus-kasus itu banyak sekali yang sekarang diidentifikasikan ada istilah dilema etika, yaitu adalah suatu keputusan yang harus diambil di antara kasus benar dengan benar, sehingga di sini perlu sudut pandang yang banyak sekali karena dihadapkan dengan dua masalah yang semuanya sama-sama benar. Sedangkan untuk kasus yang rujukan moral, di sini sudah jelas keputusan yang harus diambil bahwa masalah yang dihadapi di sini antara benar dan salah. Dua perbedaan yang harus diambil keputusan. Gitu. Terus selama ini Ibu bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti di sini adalah masalah tentang dilema etika. Jadi kalau saya memandang bahwa ada masalah kaitannya dengan dilema etika, yaitu masalah dengan kasus-kasus yang semuanya benar, ini harus benar-benar kita pandang dari sudut pandang dulu, kemudian nanti harus sangat berhati-hati sekali dalam mengambil keputusan. Karena apa? Keputusan yang diambil ini harus benar-benar bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, terutama di sini karena dunia pendidikan, manfaat bagi dunia pendidikan anak-anak, terutama untuk kemajuan dunia pendidikan dan karena kita juga melayani masyarakat, sehingga jangan sampai keputusan yang diambil itu salah dan hanya mementingkan suatu golongan. Selanjutnya ini Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Apabila ada masalah seperti itu, langkah kami yang harus saya tempuh, saya selaku pimpinan, yaitu saya harus tahu dulu permasalahan yang terjadi. Permasalahan itu yang terjadi itu bagaimana, kemudian siapa saja yang terlibat, di mana kasus itu ada, kemudian menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, katanya benar tidak adanya masalah tersebut,
Kemudian saya ini juga harus diskusi terutama dengan staf kami, yang pertama staf kami dulu, karena kami di sini bekerja tidak mungkin sendiri. Saya punya teman-teman sebagai pekerjaan kami, yaitu staf kami, bapak kami diskusikan dulu. Kemudian kalau sudah nanti sebelum kita diskusikan, kemudian yang bermasalah itu juga kita klarifikasi apakah benar masalah itu sebelum untuk mengambil suatu keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu jangan sampai salah. Seandainya memang benar-benar keputusan itu nanti berat bagi kami, mungkin karena keterlibatan dengan masyarakat, berarti yang terlibat dengan masyarakat apakah dengan orang tua murid, maka ini perlu juga diklarifikasi dengan orang tua murid. Kalau sekiranya memang masalah itu nanti terlibatannya dengan dinas pendidikan, berarti kami juga harus menggandeng dengan dinas pendidikan. Jadi jangan sampai nanti saya mengambil keputusan itu salah dan merugikan terutama bagi kami sendiri. Oh, gitu. Terima kasih. Ini kalau di materi kami itu namanya 9 langkah dalam mengambil keputusan. Ini sudah lengkap sekali, luar biasa. Selanjutnya gini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif ya dalam mengambil keputusan atau kasus-kasus dalam dilema etika? Yang paling efektif untuk menentukan kasus dilema etika ini adalah saya harus benar-benar mengepentingkan untuk kepentingan umum, kepentingan di dunia pendidikan, terutama anak-anak dan masyarakat. Sehingga jangan sampai kepentingan pribadi itu muncul, meskipun semuanya benar. Tapi ini harus dipandang dari mana dulu sudut pandangnya, untuk kepentingan orang banyak ataukah hanya untuk sesuatu yang kepentingan pribadi. Jadi mengedepankan kepentingan umum ya. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Tantangannya adalah ini tadi, adanya masalah yang sama-sama benar. Tantangannya adalah ini, kadang egoisme muncul, egoisme muncul karena merasa benar. Nah ini yang menjadi tantangan kami. Tapi kami selaku pimpinan juga harus bisa menimbang apakah ini akan bermanfaat atau tidak. Yang jelas jangan sampai hal-hal yang istilahnya egoisme muncul itu nanti akan justru meskipun benar, justru ternyata kedepannya jangka panjangnya adalah merugikan untuk kepentingan umum terutama dalam dunia pendidikan. Selanjutnya gini Bu, dalam menyelesaikan masalah itu apakah itu terjadwal atau ada jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat itu? Kalau istilahnya masalah di jadwal itu berarti direncanakan. Nah, pertanyaannya saya bingung, kok ada jadwal untuk menyelesaikan masalah? Karena istilahnya sekolah itu bukan psikolog ya. Kalau psikolog bukan dokter itu kan jelas terjadwal untuk mengatasi masalah. Karena sekolahnya bukan seperti itu. Nah, kalau misalnya masalah sudah terjadwal, berarti masalah itu akan dibuat. Nah, berarti kalau seandainya ada masalah itu saya selalu segera diselesaikan. Karena apa? Kalau tidak segera diselesaikan, masalah itu nanti akan menjadi tambah berat. Tambah beratnya itu karena nanti ada pihak-pihak lain yang akan mencampuri urusan dalam masalah-masalah tersebut, sehingga masalahnya akan menjadi lanjut dan berkepanjangan. Jadi segera diselesaikan. Kalau masalahnya berat, itu mungkin nanti tidak bisa diselesaikan hari ini. Oh, berarti nanti saya harus menggandeng siapa? Oh, ternyata saya membutuhkan wakil-wakil kami. Oh, membutuhkan stakeholder. Oh, bisa juga membutuhkan dari dinas ini. Mudah-mudahan selama ini masalahnya tidak sampai ke luar, sehingga jangan sampai yang bersangkutan terlibat itu juga malu. Saya juga harus memandang bahwa itu juga punya etika. Tidak aib juga harus begitu. Menjaga privasinya gitu. Oke. Lagi Bu, kira-kira dalam mempermudah atau dalam mengambil keputusan ini ada faktor-faktor atau mungkin ada seseorang yang membantu dalam menyelesaikan itu? Jelas kalau masalah itu pasti ada orang yang membantu kami, jelas. Yaitu siapa ya? Itu kan mungkin bapak-bapak kami. Gitu. Ya. Kan kami juga punya stakeholder yang lainnya. Jadi selama masalah itu berat, saya pasti minta bantuan karena saya takut kalau memberikan keputusan nanti ada faktor kepentingan pribadi saya muncul. Tapi selama keputusannya itu saya bisa memutuskan sendiri dan tidak berat, itu saya bisa
bisa diri dan tidak ada yang dihentikan. Ibu satu lagi Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman ini? Sangat berharga untuk menganalisa maupun menangani kasus ini. Berarti pengalaman kami menjadi lebih dewasa dalam menangani masalah, tidak istilahnya gusah-gusuk dalam memutuskan masalah. Karena semakin kita menghadapi suatu masalah, insya Allah kita semakin banyak bisa mengatasi suatu masalah. Karena dilihat dari sudut pandang pasti ada perkembangan. Oh, ternyata dengan masalah ini seperti ini. Oh, dengan seperti ini kita bisa mengatasi dengan cara seperti ini. Ya, hal-hal seperti ini adalah menambah banyak sekali manfaat bagi saya untuk pendewasaan saya selaku pribadi. Terima kasih Ibu, sudah lengkap pertanyaan dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali Ibu sudah menyita waktu Ibu. Mudah-mudahan ini jawaban saya memuaskan dan bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat, sukses. Terima kasih Bu, ini luar biasa. Saya mendapatkan pengetahuan yang sangat jauh lebih banyak di lapangan bersama Ibu. Makasih Ibu, teman-teman. Bapak Ibu CGP, tadi saya sudah melakukan wawancara dengan Ibu Endang Puji Rahayu, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan dalam hal pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sabtono, Sarjana Komputer, Magister Pendidikan. Saya CGP Angkatan 7 Kota Surakarta. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Kepala SMP Negeri 22 Surakarta tentang materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan. Mohon Bapak bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristanto Triutomo, Skom MPD. Saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Surakarta. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Bisa langsung ke wawancara nggih Bapak nggih? Silahkan. Ya. Ini yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk identifikatus kasus-kasus untuk yang mengandung dilema etika, seperti itu biasanya kita mulai dari pengumpulan data. Jadi kita pahami dulu kasus itu seluk-beluknya seperti apa, siapa yang terlibat, kemudian kronologisnya seperti apa, nanti dari pihak-pihak yang terkait. Mungkin itu tahap awal seperti itu. Oh, ngaten nggih Bapak nggih. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, pertanyaan gimana tadi? Gini Pak, selama ini dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya, untuk kasus-kasus yang seperti itu, jadi ketika mengandung nilai sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu berarti harus ada skala prioritas, karena tetap keputusan harus diambil, maka skala prioritas harus diterapkan dengan pertimbangan tadi, ya data-data yang sudah kita himpun ketika identifikasi kasus. Ya. Oh gitu, ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau langkah-langkah prosedur ya banyak ya, ada beberapa tahapan. Terutama yang tahapan pertama adalah kita mengumpulkan data tadi, identifikasi kasus, siapa yang terlibat, kemudian nanti kronologisnya seperti apa, kemudian mungkin dari segi dari korban atau pelaku dan sebagainya, kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Kemudian kita juga mungkin akan menggali informasi tentang kasus-kasus yang mirip serupa.
Nah, keputusan kemarin seperti apa itu juga kita gali. Baru nanti setelah itu nanti akan kita masuk tahapan berikutnya adalah untuk pengujian dari nilai itu ada yang benar atau yang salah. Kemudian kalau ada dilema tadi, misal mengandung nilai sama-sama benar atau nilai kebajikan, nah itu kan kita tetap harus mengambil suatu keputusan, maka nanti perlu dipertimbangkan mana prioritasnya, ya dari beberapa data yang masuk. Kemudian berikutnya nanti baru sebelum mengambil keputusan perlu dipertimbangkan juga tentang regulasi. Apakah nanti keputusan yang akan kita ambil itu ada bertentangan dengan regulasi atau tidak. Kemudian yang berikutnya juga sebelum mengambil keputusan kita coba dicari lagi celah, barangkali ada opsi ketiga, misal di antara dua itu mungkin ada opsi baru yang sebelumnya belum pernah kita terpikirkan. Mungkin itu juga bisa menjadi mungkin solusi alternatif nanti ketika kita memang mau memunculkan solusi baru. Ya, baru nanti kita mengambil keputusan. Dari keputusan tersebut, nah, tahapan paling akhir adalah nanti refleksi. Jadi dari keputusan yang kita ambil itu apakah ada dampak negatif atau positifnya. Oh, ngaten nggih, nggih. Itu kalau di materi kami itu 9 langkah dalam mengambil keputusan, Bapak. Alhamdulillah lengkap sekali nggih prosedurnya. Selanjutnya apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau dari beberapa langkah tadi yang efektif adalah di tahap pengujian. Karena pengujian ini penting, ini sebagai simulasi awal ketika nanti keputusan itu akan diambil. Maka perlu beberapa pengujian supaya nanti sudah terfilter dulu. Jadi ada filternya dulu, solusi yang akan kita ambil dari kasus-kasus tersebut. Oh, nggih. Terus apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu, Bapak? Ya, tantangan terberat itu ya ketika ada kasus yang mengandung nilai sama-sama benar tadi, terutama yang di paradigma ketika kita misal ada kasus hubungannya dengan individu dan kelompok. Nah, ini tantangan terberat karena nanti akan berpengaruh kepada ya tadi kinerja dari kelompok di lingkungan kasus tersebut. Oh, nggih, ngoten nggih. Terus ini Bapak, kira-kira dalam menyelesaikan masalah itu terjadwal atau bagaimana? Oh iya. Ya kalau jadwal kasus mungkin tidak ada ya. Masa kasus dijadwal. Iya. Cuman kalau kita penyelesaian kasus, ya kita sesuai dengan kebutuhan. Ketika ada kasus yang terjadi, maka kebutuhannya apa? Apakah keputusan harus segera diambil urgen, insidental harus segera, atau mungkin perlu bisa dipikir dulu beberapa saat, atau mungkin bisa agak panjang. Maka itu nanti ya skala prioritas dari penyelesaian kasus tersebut tergantung nanti data-data yang kita himpun. Jadi berdasarkan situasional aja ya, nih, situasional. Bapak. Oh, terus kemudian ini Bapak, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan itu? Ya, yang jelas yang sangat membantu adalah rekan-rekan satu tim. Ya, satu tim. Kalau kita di sekolah ya rekan-rekan satu tim di sekolah. Karena nanti tidak mungkin kita bekerja sendiri ketika kita menyelesaikan suatu kasus atau mungkin masalah. Maka penting di sini yang paling berpengaruh adalah teman-teman. Yang berikutnya adalah teman-teman sejawat, mungkin sesama kepala sekolah. Mungkin di sekolah lain juga pernah ada kasus yang sama, yang mengandung dilema seperti itu, terus sudah mengambil keputusan, maka keputusan yang sudah diambil sekolah lain itu bisa jadi salah satu opsi. Yang barangkali bisa diterapkan di sekolah kita, tapi dengan catatan kita sudah melihat refleksi di sekolah tersebut bagaimana. Apakah ada yang negatif, ada apa positif. Kalau ada yang negatif berarti nanti perlu modifikasi. Tidak bisa kita menyontoh langsung plek gitu, karena mungkin akan berbeda kebutuhan di sekolah kita. Iya. Nggih, Bapak. Itu. Satu lagi, Bapak. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Bapak? Ya, yang jelas ketika kita mengambil keputusan yang mengandung dilema etika seperti ini, tahapan-tahapan ketika kita sebelum mengambil keputusan ini perlu dilakukan. Dari mulai awal kita harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya
supaya nanti ketika kita mengambil keputusan itu memang berbasis data atau mungkin juga berbasis kebutuhan. Karena nanti kalau sudah berbasis data dan kebutuhan itu melewati beberapa tahap pengujian, maka harapannya nanti keputusan yang kita ambil tidak bertentangan juga dengan regulasi, dan akhirnya refleksinya akan munculnya refleksi positif bukan negatif. Ya, oh gitu ya Bapak. Ya. Saya kira itu saja Bapak. Terima kasih sekali atas ilmunya hari ini. Terima kasih. Saya kira selamat semoga siang. sukses. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.